Banyak banget mbak pertanyaannya. Kayak mulut aku udah berbuih gitu loh buat ngejawabinnya. Ya lain kali kalau misalnya pulang telat kasih tahu mbak ya. Iya mbak, siap. BTW, maafin mbak ya dek. Kok sepi banget? Oh my god, Aleta aku. Zal, orang-orang lagi pada kemana? Kok sepi banget ya? Banyak yang bolos kayaknya. Hah? Kenapa kok pada bolos? Lu tau gak sih sekolah kita lagi masuk berita? Heboh banget lagi di medsos. Namamu dulu Sofiana. Nama yang dulu papa dan mama pikirkan every single day. Udah gak usah so-soan flashback deh. Saya gak mau tahu ya. Oh iya, itu tuh ada makanan dari Eyang. Thanks. Udah kan? Akhirnya rahim kalian. Ibu aku cuma Bunda Ayu. Dikirim ke luar negeri tuh maksudnya dijual gitu. Apa gimana? Kok bisa sih sekolah kita ngelakuin hal kayak gitu? Iya. Dan dalang dari semua ini tuh kepala yayasan. Kepala yayasan kita sama SMA sebelah ya. Dan syukurnya dia udah ditangkap polisi sih. Canda. Aleta kayak gitu bisa jadi ya karena lagi ada masalah kali. Sok tahu banget sih. Loh, emang gue tahu ya? Tahu dari siapa? Arumi lah. Bapak, ikut kami ke kantor. Ini kenapa tangan saya diborgol? Lepasin dong, Pak. Anda terlibat dalam kasus beasiswa palsu. Akhirnya kamu datang ke sini juga, Nak. Saya ke sini atas panggilan polisi. Bukan mau menemui Anda. Iya, Mama tahu. Mama kangen sekali sama kamu, Nak. Ibu jangan pernah ngaku jadi ibu saya ya. Baik, Saudara Aleta sudah siap? Hah? Siap apa, Pak? Siap untuk saya beri beberapa pertanyaan? Iya, saya siap. Kamu tahu dari mana mengenai beasiswa ini? Dari sekolah, Pak. Karena beasiswa ini selalu ada setiap 10 tahun sekali. Apalagi yang kamu tahu? Karena kalau misalnya menang beasiswa ini, kita bakal dapat beasiswa full buat kuliah di luar negeri, Pak. Semua murid mengikuti seleksinya? Enggak, Pak. Karena yang ikut beasiswa ini banyak banget dari 2 sekolah, Arunika dan Adiwarna. Makanya pesertanya jadi banyak banget. Baik, siapa yang mengatur dan menjalankan beasiswa ini? Kalau di sekolah sih kedua kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah SMA Adiwarna sama SMA Arunika. Berarti 2 orang ya? Iya, betul, Pak. Selanjutnya, apakah tidak ada kecurigaan sedikit pun saat kamu mengikuti beasiswa? Nggak ada sedikit pun, Pak. Lalu siapa yang menyuruh kamu pergi ke luar negeri? Bu Dewi, Pak. Saya dikasih uang saku dan diminta untuk ngikutin semua arahan dari beliau. Dan selain itu juga, saya waktu itu... Buset, akhirnya kelar juga interogasinya. Gue kira dikit pertanyaannya, ternyata banyak banget anjir, sampai capek mulut gue. Aleta, kamu di mana? Aku di kantor polisi. Loh, kamu bikin ulah apa lagi? Astaga, enggak Eyang. Aku disuruh sebagai saksi beasiswa Arwana itu loh. Oh, pas kalau gitu. Kamu sekarang beli makan ya buat orang tua kamu, terus anterin. Ngapain Eyang? Kalau ayah pasti lagi makan siang. Kalau bunda insya Allah udah tenang di atas sana. Maksud Eyang, orang tua kandung kamu, Aleta. Gak mau ah. Gak boleh kayak gitu. Udah kamu temuin dia dulu ya. Aku males banget ngeliat muka mereka.
Aleta, jangan ngeyel. Ya udah, makannya apa? Apa aja yang penting enak dan bisa mereka makan. Kasihan loh itu mereka. Ya salah mereka sendiri, Eyang. Aleta. Ya udah, aku beli makanan dulu. Nah, gitu dong. Beliin apa coba? Kan gue nggak tahu mereka sukanya apa. Ya udahlah, tempe sama tahu aja. Itu kan makanan universal, semua orang pasti suka. Apa ayam aja ya? Kasian juga sih sama mereka. Ya walaupun gue bahkan nggak kenal sama mereka sama sekali. Bu, ini ya. Sofia, anakku. Saya Aleta, bukan Sofia. Namamu dulu Sofia, nak. Nama yang dulu Papa dan Mama pikirkan every single day. Udah nggak usah sok-sokan flashback deh. Saya nggak mau tahu ya. Oh iya, itu tuh ada makanan dari Eyang. Thanks. Udah kan? Boleh nggak temenin Mama dan Papa sampai selesai makannya? Are you not hungry? Kamu nggak makan? Udah makan kok. Ya sudah. Kamu mau rice-nya aku kurangin nggak? Enggak ah, hari ini aku lapar banget. Orang-orang dengan hubungan romantis kayak gini, kok bisa-bisanya nggak ngelakuin hal sekeji itu? Kenapa sayang? Pasti enak loh ini. Kan Eyang yang bikinin. Thanks, tapi itu makanannya saya beli di warteg. Ah, gitu ya. Tuh, lihat. Cakep kan baju gue? Gue juga suka sama bajunya. Tuh, ada lambang sekolah kita di sini. Keren banget lagi desain belakangnya kayak gini. Kainnya juga lembut. Enak buat dipakai. Lah, lu berdua dapet baju pinky-pinky begini dari mana dah? Dikasih sama Aleta, dikasih sama Rara. Astaga. Harusnya kalian tuh kalau misalnya pakai baju ya pakai yang warna biru atau warna putih nih. Kayak gue menolan. Lu berdua beli di mana sih? Gue mau juga dong. Beli aja di Topshop sama Shopee-nya Sahabat Rakori Merchandise. Di sana ada banyak banget merchandise Love Academy. Bagus-bagus lagi. Hah? Sumpah? Emang ada apa aja? Bahkan ya ada produk terbaru yang bakal launching. Ada hoodie Black Angel, terus ada jersey SMA di warna dan ada topi Love Academy. Selain itu juga masih ada photocard, pin, abis itu ada tas serut juga, tumbler, baju-baju, masih banyak lah lainnya. Ih, gue juga mau dong. Di mana ya gue bisa belinya? Lo bisa beli di TikTok sama Shopee-nya Sahabat Rakori Merchandise. Selain daripada itu berarti nggak official produknya. Oh, kalau gitu nanti gue mau beli kaos yang warna hitam aja deh. Jadi couple tuh, Leora pink, gue hitam, black pink. Gue kalau itu mau shopping dulu lah. Ya, kalian pacar-pacar gue nggak mau ikutan belanja? Belanja lah, langsung ke Shopee sama TikTok Shop-nya Sahabat Rakori Merchandise. Oke? Tapi ini boleh nggak sih? Gue pengen coba baju yang warna biru deh. Masa pink banget? Mana sama lagi kayak sastra. Gue juga anjir. Masa ketua yang udah gagah dipakein baju warna pink begini? Ya walaupun emang bagus sih kainnya. Gue kasih tahu aja nih cewek-cewek mereka. Halo, Tak. Rara, halo. Oi. Thanks, Sofia. Mama sama Papa udah kenyang banget. Tolong panggil Aleta aja. Saya nggak kenal Sofia itu siapa. Ya sudah, Aleta. Udah kan makannya? Saya tinggal ya. Gak mau ngobrol dulu sama Mama. Sorry nggak tertarik. Ya sudah kalau gitu kamu hati-hati ya pulang ya. Iya. Aku pulang. Ya ampun Aleta, kamu dari mana aja? Ya nggak kemana-mana mbak. Kan aku udah bilang kalau aku dimintain keterangan sama polisi. Ya mbak tahu. Tapi kok lama banget sih? Banyak banget mbak pertanyaannya. Kayak mulut aku udah berbuih gitu loh buat ngejawabinnya. Ya lain kali kok misalnya pulang telat kasih tahu mbak ya. Iya mbak, siap. BTW, maafin mbak ya dek. Maaf kenapa? Perasaan mbak nggak ada salah. Mbak, bener-bener khawatir sama kamu. Oh, nggak apa kok mbak. Pasti mbak masih trauma kan sama yang kemarin? Ya iyalah.
Kamu hilang berminggu-minggu, siapa coba yang nggak panik? Yaudah sekarang kamu istirahat, terus makan ya. Mbak udah masak tadi. Yeay, mari kita makan. Mbak, sebenarnya tadi aku ketemu sama orang tua kandung aku loh. Terus? Aku masih nggak rela sih kalau misalnya orang tua kandung aku tuh kayak mereka. Ya nggak boleh gitu, Dek. Mau gimana pun mereka tetap orang tua kandung kamu. Lagian kan aku juga nggak minta dilahirin, Mbak. Kok Mbak malah senyum-senyum sih? Kamu masih kecewa banget deh sama mereka? Ya masih dong. Wajar ya, namanya juga manusia. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang juga kecewa. Makasih ya, Mbak. Nan, lu kenapa sih? Lu masih belum baikan ya sama Aleta? Nggak bisa, Bang. Gue masih kepikiran. Hal yang paling tepat buat lo lakuin adalah ngasih ruang buat Aleta. Gak bisa, Bang. Gue udah cukup ngasih dia ruang kemarin. Gue masih kepikiran tentang dia. Gue paham. Dengan kayak gini gue gak bisa tahu kabar dia. Bahkan chat gue aja gak pernah dibales. Tapi lo tahu sendiri kan, situasi ini berat buat dia. Makanya, Bang, gue pengen banget ada di sebelah dia. Lo nih ngeyel banget ya. Batu banget dibilangin. Sekarang maunya gimana? Gue pengen banget ketemu sama Aleta. Gue pengen lihat kondisi dia. Udah gitu doang. Gue juga pengen bilang ke dia kalau gue masih sayang sama dia. Itu terserah lo aja deh, Nan. Gue juga gak bisa ngasih tahu lo. Gimana ya, Bang? Udah ya, bye. Gue kangen sama Aleta, gue harus ketemu sama dia. Siapa sangka ya, di dunia yang udah kocak ini gue ketemu sama orang tua kandung gue. Tapi ternyata mereka penjahat. Bahkan lebih plot twistnya lagi, mau jadiin gue buat jadi korban kejahatan mereka. Al! Fernand? Ngapain lari? Kamu gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Emangnya aku kenapa? Gak apa-apa kok. Kamu mau kemana sekarang? Ya jalan-jalan aja, cari angin biar seger. Cari angin tuh di depan kipas aja, Al. Ngapain jalan-jalan kayak gini? Aku khawatir banget sama kamu. Seharian gak ada kabar. Sorry ya, Nan. Kita ke taman aja yuk. Boleh deh. Yuk kalau gitu. Nih, minumnya. Makasih ya, Nan. Anything for you, tak? Oh ya, Al. Ya kenapa? Aku lihat kamu bengong terus tadi. Enggak kok. Enggak gimana. Diam dikit aja kamu udah langsung bengong. Awas loh, kerangsukan. Kayaknya udah lama ya aku nggak kesini. Bukan kayaknya. Emang udah lama banget itu. Tuh kan, bengong lagi. Sorry. Al, aku minta maaf ya. Tiba-tiba banget. Maaf untuk apa? Buat semua hal yang pernah aku lakuin dan nyakitin kamu. Kamu mau nggak balikan sama aku? Aku belum bisa jawab, Nan. Alasannya masih sama kayak yang kemarin. Aku tahu kok, ego aku emang tinggi banget. Aku egois dan wajar kalau misalnya kamu kecewa sama aku. Nan, bukan gitu. Aku cuma butuh waktu buat sendiri aja, Nan. Tapi kan kemarin aku udah ngasih kamu waktu sendiri, tak? Please, Nan. Aku lagi ngerasa berat banget hari ini. Kenapa kamu gak cerita sama aku? Kamu udah gak percaya sama aku? Gak gitu. Aku cuma bingung, Nan. Oke. Sekarang kamu mau aku temenin? Atau kamu mau sendiri dulu? Aku butuh waktu sendiri ya. Oke, aku bakal pergi. Tapi aku bakal awasin kamu dari jauh ya. Mau kehilangan kamu kayak kemarin lagi, tak? Aku aman, Nan. Gak akan. Udah kamu pulang aja. Udah, sana. Aku lagi pengen sendiri. Kalau misalnya kamu liatin jadi gak nyaman. Kalau gitu kabarin aku ya kalau misalnya mau pulang. Biar aku jemput. Gak usah, Nan. Oke deh, kalau gitu. Kalau emang itu yang kamu mau. Sorry ya. Semoga kamu bisa cepat ngerti.
Aleta, mau kemana? Mau ke pasar, Mbak. Ya mau ke sekolah lah. Udah lihat pakai seragam, bawa tas. Ya ampun, udah nggak usah sekolah. Ih, Mbak Arumi aneh. Masa mau sekolah malah disuruh bolos sih? Kenapa ini? Pagi-pagi udah rame aja. Ini loh ya, masa Mbak Arumi nyuruh aku bolos sekolah? Kamu harus istirahat. Sekolah kamu lagi rame banget di berita. Tuh ya, disuruh bolos aku. Jangan bolos dong. Loh, ayah kok gitu sih? Nanti pindah aja ke sekolah yang baru. Tapi ya, bentar lagi aku lulus loh. Sayang banget kalau misalnya harus pindah. Adaptasi lagi ntar. Keselamatan kamu itu yang utama, Ta. Please ayah, please. Mbak setuju sama keputusan ayah. Tapi janji ya, kamu bisa jaga diri. Bisa. Janji kok. Pokoknya kamu harus janji buat dengerin kata-kata ayah. Jangan kayak dulu lagi. Iya, janji ayah. Ya udah, hari ini ayah yang bakal antar kamu sekolah. Yeay. Kok sepi banget? Oh my god, Aleta aku. Zal, orang-orang lagi pada kemana? Kok sepi banget ya? Banyak yang bolos kayaknya. Hah? Kenapa kok pada bolos? Lu tau gak sih sekolah kita lagi masuk berita? Heboh banget lagi di medsos. Gue belum sempat buka medsos sih. Bahkan ya, orang tua kandung lu juga kena hujat anjir. Oh iya? Mereka tahu identitas pelaku. Ya iyalah, jari-jari netizen kan gak bisa ditaklukkan. Terus gue juga, kalau lo sih aman ya, nggak ada yang ngebahas identitas lo. Ya mungkin karena lo termasuk korban juga kali. Bisa jadi sih. Bentar, kok Liora belum datang ya? Jangan-jangan dia bolos lagi. Ya udah, telepon aja nanti yuk. Sekarang kita ke kelasnya dulu. Kita lihat siapa aja yang ada di kelas. Yuk. Astaga, udah jam berapa ini kok masih sepi aja sih? Ini kayaknya hampir setengahnya nggak masuk deh. Tapi kenapa di depan rame banget ya? Udah kayak pasar. Ya gimana? Orang gurunya aja nggak masuk tadi. Buset, jam berapa nih, Li? Iya, gue telat. Gue tahu kali, Zel. Mampus, lo pasti udah dapet poin dari satpam tuh. Gak takut apa orang tua lo dipanggil ke sekolah? Enggak lah, orang tua gue aja gue nggak tahu mereka kemana. Damn. Lagian ya, itu satpam tadi ribut banget. Banyak banget tuh wartawan di depan. Li, kenapa sih depan rame banget? Emang ada artis? Tahu deh. Jangan-jangan ada artis ya yang mau syuting di sekolah kita. Guys, please deh, realistis dikit. Wartawan-wartawan itu pasti cuma mau nyari informasi aja dari sekolah kita. Oh, make sense sih. Terus ya, tadi para guru-guru juga heboh. Tadi kan gue kayak ngelewat depan kantor kan. Terus mereka pada sibuk ngangkatin telepon satu-satu gitu loh. Ada komplain dari orang tua siswa deh kayaknya. Iyalah deh ya. Emang bener-bener deh sekolah kita udah bentar lagi kayaknya nih 1 senti dari kehancuran. Orang kepala sekolah aja nggak ada. Nih, aku bawain kamu sama suami kamu makanan. Kenapa tante masih baik sama kita? Ya karena kamu anak dari sahabat terbaikku. Aku nyesel tante. Aku nyesel banget ngelanjutin bisnis ini. Dan aku juga nyesel nitipin Sofia ke panti asuhan. Udah, nggak ada yang perlu disesali. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memperbaiki semuanya. Tante, aku ingin memperbaiki hubunganku dengan anakku. Tolong pertemukan aku dengan Sofia lagi ya, Tan. Susah kalau Aletanya nggak mau. Tolong Tante, aku mohon. Aku akan jelaskan semuanya ke Sofia. Bentar deh, ini manggil Sofia atau Aleta? Bingung saya. Ya udah Aleta aja. Kemarin juga aku panggil Sofia, dia nggak mau mengakui nama itu. Ya udah, sabar ya. Nanti aku bantu. Semua orang pernah salah. Tergantung aja setelah buat kesalahan dia mau perbaiki atau enggak.
Are you not hungry? Kamu nggak makan? Degin dia maksudnya. Kenapa? Ya udah, sekarang kamu ganti baju, terus makan ya. Mbak udah masak. Lalang ke dia lu. Ya udah. Tahu, kayaknya aku harus anggur deh kayak 5 biji gitu baru bisa. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu Gi, baru makan. Mbak udah masak. Ada kabut gede.